Suatu ketika kiai saya dawuh, nek kepingin duwe mobil sing mengkilat, wiritan iku istiqomahno. Nek sampai awakmu gak keturutan, kiai siap mbok ilokno. Kata kiai saya, kalau kamu kepingin mempunyai mobil yang mengkilat, artinya yang bagus, kamu baca wirid itu dan istiqomahkan. Kalau kamu sampai tidak berhasil, maka kiai siap kamu olok. Dan ini sudah saya buktikan. Apa bacaan wirid yang pernah diajarkan oleh kiai saya? Berapa kali wirid itu harus dibaca? Dan kapan waktu yang tepat untuk membaca? Maka ikutilah channel YouTube saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu mendapatkan karunia kesehatan dari Allah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia kebahagiaan. Dan mudah-mudahan selalu mendapatkan karunia rizki yang banyak dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin ketengahkan salah satu ijazah yang pernah diajarkan oleh guru saya tercinta, Kiai Mas Dawamul Mukarram, Drosmo dalam Surabaya. Beliau pernah mengajarkan kepada saya satu wirid yang apabila diucapkan, maka Allah akan memberikan rezeki kekayaan. Allah akan menghilangkan segala susah dan kesedihan. Dan Allah akan menghindarkan dari segala mara bahaya. Wirid ini diajarkan kepada saya seperti tidak sengaja. Sambil kelihatan beliau bergurau, beliau berkata kepada saya, "Nek awakmu kepingin duwe mobil sing mengkilap. Jika kamu ingin mempunyai mobil yang mengkilap, yang bagus, wiridan itu. Kamu baca wirid itu. Istiqomahno. Istiqomahkan. Kalau sampai gak keturutan, nek sampai gak keturutan, maka kiai siap mbok ilokno. Kalau kamu sampai tidak qabul hajat, tidak berhasil maksudnya, maka kiai siap kamu olok," kata beliau sambil tersenyum. Apa yang didawuhkan oleh beliau ini merupakan cara mendidik beliau agar santri, agar muridnya yang diberi kepercayaan untuk membaca wirid tersebut mempunyai keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada tempat bergantung. Tidak ada tempat memohon yang paling baik. Tidak ada tempat untuk mengadu yang paling tepat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Sehingga beliau sampai berkata, kalau nek gak sampai tekan hajat, nek gak sampai berhasil, ilokno kiai. Artinya ketika itu kiai mengajarkan bahwa ketika kamu sungguh-sungguh berdoa, ketika kamu sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu benar-benar mengadu, memohon, meminta, dan tiada keraguan sedikit pun, maka Allah pasti akan memberi. Maka Allah pasti akan memberi. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan mengabulkan untukmu. Dan ini janji Allah. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah beringkar janji.
Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dengan bahasa lain, kiai saya bertutur nek sampai ke hasil, kalau sampai tidak berhasil, ilokno kiai. Ketika kamu sudah melakukan wirid dengan benar, dengan tata cara yang benar, dalam waktu yang tepat, seperti yang diijazahkan, dan kamu istiqomah melakukannya, maka seakan-akan kiai memberi garansi, sampai gak berhasil, ilokno kiai. Artinya bahwa Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta. Pasti. Keyakinan ini tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Keyakinan ini harus diupayakan. Keyakinan ini harus diperjuangkan. Ada mujahadah. Ada latihan di dalam rangka untuk menuju keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita minta kepada Allah dengan pas, dengan hati yang pas, dengan hati yang benar-benar mengharap, dengan hati yang benar-benar tidak tersangkut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta. Saudaraku sekalian, kembali kepada wirid yang pernah diajarkan kepada saya oleh Kiai Mas Dawamul Mukarram. Ternyata wirid ini juga saya jumpai di dalam kitab Sulamul Futuhat yang dijazahkan kepada saya oleh Syekhina Ki Abdul Hanan Maksum Wagian Pari Kediri di dalam kitab Sulamul Futuhat. Dan hampir persis apa yang dibaca, yaitu membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, Ya Hayyu, wahai Zat yang Maha Hidup, Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha berdiri sendiri. Ini dibaca sebanyak 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, 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 1000 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena ini ijazah. Ijazah tidak boleh seyukianya, tidak boleh dilebihkan atau berkurang. Harus pas sesuai dengan ijazah. Jadi jumlah wirid yang diajarkan seperti Ya Hayyu Ya Qayyum juga merupakan ijazah. Jadi ijazah kalimatnya Ya Hayyu Ya Qayyum. Ijazah jumlahnya sebanyak 1000 kali. Jadi tidak boleh dirubah. Kalimatnya juga tidak boleh dirubah. Jumlahnya juga tetap tidak boleh dirubah. Sahabatku sekalian, kapan waktu membacanya? Ini yang harus diperhatikan. Karena ini waktu yang tidak mudah. Kapan waktu membacanya? Yaitu waktu ketika fajar shadiq muncul. Jadi membacanya ketika waktu di fajar shadiq mulai muncul sampai tenggelam. Kapan itu fajar shadiq muncul? Merupakan permulaan waktu sholat subuh. Fajar shadiq muncul ketika dimulainya berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Jadi fajar shadiq merupakan batas waktu
antara malam dan pagi. Ketika fajar shadiq muncul, seseorang yang hendak melakukan puasa, maka disitulah mulai dia berpuasa. Ketika akan melaksanakan sholat subuh, maka fajar shadiq muncul, disitulah sholat subuh mulai bisa dilakukan. Pertanyaannya, berapa lama fajar shadiq itu muncul? Sebagian ulama mengatakan 1 jam lebih 30 menit. Ada yang berpendapat kira-kira pembacaan Al-Quran secara perlahan kurang lebih sebanyak 3 juz. Jadi yang paling mudah yaitu mengambil pendapat fajar shadiq muncul selama 1 jam 30 menit. Berarti wirid ini bisa kita baca setelah sholat subuh. Jadi saya ulangi, membaca kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Inilah dibaca sebanyak 1000 kali. Kapan waktunya? Ketika fajar shadiq mulai muncul, yaitu mulai waktu subuh. Berapa lama fajar shadiq muncul? Kira-kira 1,5 jam. 1 jam lebih 30 menit. Dan yang tidak kalah penting, yaitu istiqomah. Jadi tidak boleh membaca, besok tidak membaca. 2 hari membaca, 1 hari tidak membaca. Istiqomah. Jadi kalau sampai tidak membaca, maka dikodoi. Kapan kodoknya? Kapan menyaur hutang tidak baca wirid itu? Bisa. Misalkan sholat subuh kesiangan. Maka bacanya ya sesudah sholat subuh. Jam 6 pagi bangun, sholat subuh, kemudian membaca wirid itu. Artinya dalam 1 hari itu tetap dibaca. Atau dikodoi besoknya. Jadi besok, waktu setelah sholat subuh, membaca 1000 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum, kemudian dibaca lagi 1000 kali. Jadi ada 2 tata cara untuk mengkodok wirid yang kita tinggalkan secara tidak sengaja. Tetapi wirid itu jika ditinggalkan secara sengaja, maka tidak bisa dikodok. Artinya bahwa dia benar-benar membatalkan dirinya dari istiqomah. Jadi bisa dikodok jika secara tidak sengaja meninggalkan. Istiqomah kapan istiqomah? Sampai kapan istiqomah? Minimal 1 tahun. Dan paling lama 3 tahun. Maka dia baru akan merasakan madunya. Baru akan merasakan hasilnya. Minimal paling cepat akan bisa merasakan hasilnya 1 tahun. Terus menerus istiqomah, tidak pernah hilang. Setiap harinya membaca. Paling cepat 1 tahun. Paling lama 3 tahun. Dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Tidak hanya mobil. Jadi setelah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, lalu dia berdoa apa yang dia minta. Minta mobil. Atau belum punya rumah, minta rumah. Belum punya sepeda motor, minta sepeda motor. Belum ingin punya tanah. Ingin punya apa yang ia inginkan. Dan ini termasuk bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lain.
yang ia inginkan. Kenapa kiai saya memberikan contoh mobil tadi, bahwa itu ya mobil merupakan salah satu yang diinginkan oleh banyak orang. Maka beliau bertutur, nek awakmu kepingin, jika kamu ingin mobil yang mengkilat, yang bagus, maka baca wirid itu dan istiqomahkan. Istiqomah minimal 1 tahun paling cepat dia akan bisa merasakan. Dan paling lama 3 tahun, insya Allah Allah akan memberikan apa yang ia minta. Inilah sekelumit sebagian ijazah yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, membaca Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1000 kali. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Dan kapan waktu membacanya? Yaitu ketika Fajar Shadiq mulai muncul. Yaitu ketika mulai sholat subuh. Berapa lama? Fajar Shadiq kurang lebih selama 1,5 jam. Kemudian matahari terbit. Inilah mungkin yang bisa saya bagikan kepada saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah. Di dalam wirid, niat yang pertama taqarruban ilallah. Niat mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridho Allah. Kemudian niat yang kedua, itu apa yang panjenengan hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah. Yakin ini harus diikut sertakan dengan keyakinan hati yang tinggi kepada Allah. Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka pasti Allah akan memberikan hajat apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.